Perkenalkan, nama saya Arlina Adiati, peserta Latsar CPNS Kementerian PUPR Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas individu yang diberikan pada agenda kedua ini, yaitu tentang personalizing value pada penerapan nilai-nilai aneka. Tugas kali ini adalah bagaimana aktualisasi nilai-nilai aneka diaktualisasikan oleh saya sebagai peserta Latsar dan para pegawai di unit kerja. Nah, deskripsi tugasnya yaitu 1. Aktualisasi dibuat untuk setiap mata pelatihan agenda nilai dasar aneka. 2. Minimal 3 bentuk kegiatan aktualisasi setiap mata pelatihannya. Yang 3. Tentukan aktualisasi nilai-nilai setiap mata pelatihan aneka tersebut dilaksanakan apakah sudah baik atau belum, disertai dengan argumentasi. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas aktualisasi. Berikut outline pembahasan aktualisasi nilai dasar ASN yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi outline paparan kali ini yaitu pertama ada aktualisasi nilai aneka yang kemudian dianalisa melalui argumentasi tersebut, dihasilkan rekomendasi, dan yang terakhir adalah overview dari paparan yang telah disampaikan. Pertama yaitu nilai akuntabilitas, di mana nilai-nilai akuntabilitas ini berlandaskan pada pertanggungjawaban terhadap kinerja, kemudian ada kepada pimpinan, tanggung jawab untuk kepentingan publik. Analisa dari kegiatan ini dalam pelaksanaan aktualisasinya sudah terselenggara dengan baik karena poin-poin di samping mencakup akuntabilitas vertikal maupun horizontal sudah dapat terpenuhi. Sedangkan untuk rekomendasi upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengupayakan tugas agar lebih cepat dari target sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas lainnya dan didapat pelayanan yang lebih cepat. Kemudian adanya upaya di era digitalisasi perlunya alat akuntabilitas yang diupdate dalam bentuk-bentuk digital. Yang kedua, nilai nasionalisme, di mana bentuk kesadaran terhadap cinta tanah air ini perlu diimplementasikan pada tugas dan fungsi sebagai ASN dalam pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan, kemudian sebagai pelayan publik, serta pemersatu dan perekat bangsa, di mana analisa dari aktualisasi nilai nasionalisme memiliki indikator pada tugas dan fungsi ASN dan perlu untuk dikembangkan atas kesadaran nasionalisme untuk dilaksanakan secara terus-menerus. Rekomendasi agar nilai nasionalisme terus terupgrade pada jiwa setiap insan PUPR, yaitu dengan cara terus menjadi ASN profesional dan mampu melayani dengan integritas yang tinggi. Kemudian untuk nilai ketiga yaitu etika publik, di mana teraktualisasikan dengan poin-poin sebagai berikut. Pertama, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat. Kedua, pelaksanaan kerja tim yang menjunjung tinggi komunikasi, konsultasi dan kerjasama dan menjaga informasi yang bersifat internal, kemudian memberikan arahan yang baik dapat menjaga diri dari konflik kepentingan. Argumentasi dari analisa ini yaitu bahwa ASN merupakan cerminan contoh bagi masyarakat, tentu harus berperilaku dan bersikap yang baik. Kemudian etika publik tidak hanya untuk eksternal tapi juga perlu di internal. Dan beretika publik tidak semua informasi diberikan dan menjaga diri dari isu kepentingan oleh pihak-pihak luar. Untuk rekomendasi nilai etika publik di sini terdapat dua upaya, yaitu untuk upaya pelayanan publik, perlunya bijak dalam sosial media, kemudian upaya untuk menghindari konflik kepentingan, yaitu perlu dalam pelurusan isu-isu yang berkaitan dengan konflik, kemudian perlunya etika publik dalam menjaga ASN agar tidak terperosok dalam konflik-konflik kepentingan itu sendiri. Yang keempat adalah nilai komitmen, di mana teraktualisasikan pada beberapa nilai sebagai berikut. Yang pertama, disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan yang kedua, komitmen terhadap pembangunan rumah swadaya yang aman, nyaman, dan layak huni. Yang ketiga, melakukan pendataan melalui aplikasi-aplikasi online. Yang keempat, dalam melakukan diskusi kritis verifikatif terhadap hasil rencana dan capaian kegiatan melalui rapat mingguan atau bulanan. Yang teranalisa sebagai berikut bahwa komitmen yang diberikan
dengan menjaga efektivitas, efisien, dan inovatif telah tercermin dalam aktualisasi nilai komitmen. Nah, di era digitalisasi ini perlunya dalam komitmen mutu pengembangan inovasi-inovasi baru. Hasil rekomendasi nilai komitmen mutu terupaya bahwa perlunya terobosan-terobosan yang mutakhir dalam peningkatkan komitmen mutu melalui aplikasi-aplikasi di era digitalisasi. Nilai kelima yaitu nilai anti korupsi, di mana teraktualisasi pada nilai pertama melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah ditentukan, yaitu dengan pertanggungjawaban kegiatan melalui laporan perjalanan dinas. Yang kedua, berangkat kerja sesuai jam operasional, tidak boleh ada korupsi waktu. Yang ketiga, dalam perekrutan baik untuk staf, kontrak maupun tenaga lapangan dilakukan sesuai aturan yang berlaku sehingga hasil rekrutmen bebas dari orang dalam atau nepotisme. Yang keempat yaitu tidak menerima dan memberi hadiah dari dan untuk siapapun demi melancarkan tujuan suatu kegiatan. Teranalisa bahwa tindakan nilai aktualisasi yang dilakukan sesuai dengan tindak anti korupsi, namun tentunya praktik-praktik ada di lapangan masih ada oknum-oknum yang melakukan tindak suap agar kegiatan dilancarkan. Banyak yang menyelewengkan dana program BSWS. Nah, untuk itu perlu menjadi sorotan agar kedepannya tidak akan terjadi. Kemudian penggunaan teknologi seperti absensi online atau aplikasi-aplikasi lain digunakan sebenarnya untuk membantu transparansi kegiatan. Nah, jangan sampai melalui kemudahan ini banyak yang memanipulasi kegiatan atau penggunaannya. Untuk rekomendasi nilai anti korupsi diupayakan dengan pertama mengamalkan 9 nilai anti korupsi, kemudian mengoptimalkan laporan-laporan pertanggungjawaban, dan terakhir segera melaporkan jika terjadi tindakan-tindakan korupsi. Inti dari overview secara keseluruhan di sini ingin menjelaskan bahwa untuk mewujudkan ASN yang berkualitas, maka perlu menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan pekerjaan yang terus dilaksanakan secara berintegritas. Sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.